Hati-hati dengan lapar-lapar psikologis. Khawatirnya Anda setiap merasa lapar makan, nanti mengalami obesitas. Kadang-kadang lapar yang Anda alami murni dari psikologis, dari kejiwaan, bukan dari biologis Anda. Bukan karena Anda sedang butuh nutrisi, butuh makanan. Ketika Anda sedang lapar, apalagi baru saja 1 jam, 2 jam lalu habis makan berat, asumsikan dulu bahwa ini lapar psikologis nih. Nah, lakukan hal-hal berikut supaya Anda terhindar dari lapar-lapar yang nggak perlu, nggak harus selalu dituruti gitu loh. Pertama, coba minum segelas air hingga 2 gelas air. Air putih ya. Biasanya dengan minum air itu bisa mengurangi rasa lapar. Apalagi Anda 2 jam, 3 jam lalu baru makan besar. Misalkan habis makan siang jam 12. Kok jam 3 udah lapar nih? Coba minum air. Atau Anda makan sayur tok. Kebutuhan akan serat biar terpenuhi. Atau makan buah. Coba makan cemilan-cemilan yang greeny, sayur atau buah. Tips yang kedua adalah, asumsikan jangan-jangan Anda sedang bosan lagi jenuh. Coba lakukan hobi. Kalau Anda suka mencatur, coba mencatur. Anda suka bermusik, suka main gitar, coba main gitar dulu. Anda suka nonton drakor, coba nonton drakor. Anda suka membaca komik, baca komik. Lakukan hobi Anda ketika Anda sedang lapar. Semoga sih teralihkan waktu Anda melakukan hobi, laparnya hilang. Berarti laparnya Anda barusan tuh lapar psikologis. Tips yang ketiga adalah, asumsikan jangan-jangan Anda sedang lapar tuh karena sedang galau, sedang stres, sedang bad mood, lagi banyak pikiran, lagi ada sesuatu tentang seseorang yang belum selesai. Nah, itu cari penyelesaiannya dengan cara ngobrol sama dia, selesaikan salah pahamnya, komunikasi, supaya nggak kepikiran, nggak galau. Keadaannya dia lagi nggak bisa diajak diskusi karena lagi perang dingin atau lagi panas-panasnya, lagi marahan. Anda konseling lah, cari orang-orang yang berilmu. Siapa tahu beliau bisa kasih pencerahan, wawasan-wawasan tentang masalah ini bagaimana. Supaya Anda lebih ringan, supaya Anda nggak berpikir sendiri, supaya Anda nggak nyimpen unek-unek sendiri, supaya Anda tidak galau sendiri. Karena biasanya luka batin, mental block, kekecewaan, kegalauan itu memang bisa menyebabkan lapar di sebagian orang, nggak semuanya. Karena orang yang kebalikannya juga banyak. Lagi galau, lagi ada masalah, malah nggak bisa makan gitu loh. Dia baru sadar-sadar belum makan tuh ketika udah pusing, udah mau pingsan, atau udah sakit mah baru dia sadar, aku belum makan ya gitu loh. Jadi memang masalah psikologis itu pengaruhnya ke nafsu makan, baik orang yang nafsu makan jadi tinggi atau nafsu makannya hilang. Nah, kembali ke topik kita bahwa kalau Anda merasa lapar, asumsikan dulu ini bukan lapar yang biologis, jangan-jangan psikologis. Ya, entah jenuh, entah lagi nganggur, nggak ada kerjaan, atau lagi ada kekecewaan, galau, luka batin sama siapa sehingga mempengaruhi nafsu makan. Dan tanpa disadari terkadang juga Anda hanya kurang sibuk sih. Terlalu nganggur gitu loh. Sehingga ya apa yang ada di rumah lihat merasa lapar. Anda sadar nggak sih yang tadinya kenyang, kalau lihat makanan di meja, kue, apalagi yang manis-manis langsung terasa lapar gitu loh. Itu kan karena visual, karena tersugesti. Kita kalau di satu tempat yang hanya ruangan tok, hanya meja, kursi tok, nggak ada makanan, nggak ada minuman yang menggiurkan, nggak akan terasa lapar biasanya. Maka diet itu paling enak kalau di tempat yang benar-benar terisolasi, terkarantina. Rasa lapar akan jarang muncul. Kalau sampai Anda merasa lapar, itu berarti rasa lapar yang realistis. Beneran memang sudah saatnya makan. Tubuh Anda butuh. Lambung Anda perlu memproses makanan. Karena sudah kosong sekian jamnya. Mengenal diri itu penting. Supaya Anda bisa berhemat banyak uang. Harus mengenal diri. Harus mampu memetakan. Harus mampu mengetahui aku tuh ngalamin apa sih sebenarnya nih. Aku ada masalah sama seseorang belum kelar nih. Gimana cara mengkelarkannya, menyelesaikannya? Kalau nggak bisa sama orangnya langsung, kepada siapa aku harus cerita agar ini selesai, agar pemahamanku bertambah tentang hal ini. Agar pengertianku lebih mendalam tentang hal ini, aku bisa mengerti lebih baik, bisa meninjau lebih baik,
bisa memahami mendalam, sehingga galauku teratasi. Karena terkadang rasa galau kita terhadap suatu masalah, suatu peristiwa yang kita alami, galau itu muncul karena kita kurang bisa merasakan, melihat, memahami, meninjau dari sisi yang tepat, dari sudut pandang yang tepat. Yang kita lihat sudut pandang yang salah, sehingga itu rasanya membebani. Atau mungkin Anda cukup tahu sebenarnya, aku tuh sekarang ada masalah luka batin, ada trauma, ada mental block terhadap seseorang. Aku harus pulihkan ini, aku harus cari healing yang benar. Terapinya gimana, supaya aku bisa rilis. Supaya nanti Anda pelariannya nggak kemakan terus. Saya memberikan contoh ya. Ada seorang wanita, dia itu karena ditinggal nikah oleh cowoknya. Semenjak saat itu nafsu makannya jadi tinggi. Dia makan-makan, akhirnya obesitas. Ya mungkin, mohon maaf, mungkin putus asa, sedih, kecewa, sehingga pelariannya makan. Kalau dia bisa melihat dari sisi yang benar, syukur-syukur belangnya ketahuan sekarang ya, bahwa dia emang gak cinta. Syukur-syukur dia perginya, dia mengkhianatinya sekarang. Gak kebayang kalau nanti kapan-kapan tahun udah menikah, udah punya anak, baru ketahuan belangnya ternyata dia gak cinta kamu, dia memang gak bahagia sama kamu, baru ketahuannya nanti belakangan, itu akan jauh lebih pahit. Itu akan jauh lebih pahit gitu loh. Nah kalau wanita ini bisa cukup bersyukur, dari sekarang punya sudut pandang yang benar, mungkin dia tidak akan segalau ini dan tidak pelarian kemakan. Terkadang suatu masalah, suatu peristiwa yang sedang kita galaukan sekarang, itu adalah penghindar dari masalah yang lebih besar ke depannya. Masalah yang menghindarkan masalah lainnya. Dalam setiap rasa galau yang kita alami, mendingan kita cari tahu sudut pandang yang benar apa. Cara memahami yang lebih dalam gimana. Supaya nggak terlalu terbeban. Sehingga nggak pelariannya ke hal yang aneh-aneh. Ada orang pelariannya makan, ada orang pelariannya yang lain-lain gitu loh. Maka pengertian dan ilmu itu penting. Menuntut ilmu itu penting. Ada banyak ilmu di dunia ini, tapi ilmu tentang kebijaksanaan hidup, ilmu tentang petunjuk hidup, ilmu tentang psikologi, itu sangat-sangat penting supaya kita bisa mengerti manusia, mengerti konflik itu seperti apa, mengerti dasar jiwa orang tuh gimana, supaya kita nggak selalu merasa jadi korban gitu loh. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu, biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.